Halo, kembali lagi dengan channel Bermatematika. Pada video kita kali ini, kita akan memenuhi permintaan salah satu pemirsa yang bernama Firjon Hadi. Jadi, dia meminta saya untuk memberikan solusi juga kepada soal yang ada di Mind Your Decision. Soalnya sebagai berikut. Ini sedikit dimodifikasi narasinya ya. Jadi kita punya sebuah tangga. Ini tangga. Panjangnya 4 meter. Oke. Si tangga ini bersandar kepada kotak. Kotak ini dimensinya adalah 1 kali 1 kali 1. Nah. Kalau lagi satu lagi nya ke sini ya. Dimensinya 1 kali 1 kali 1. Selain bersandar kepada kotak, tentunya si tangganya bersandar kepada tembok. Nah, dalam hal ini dia bersandar kepada ujung pintu. Ya, asumsikan ini si ujung atas tangganya bersandar kepada ujung pintu, kemudian bawahnya menyentuh lantai. Yang ditanya, berapa tinggi pintu? Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, tangga menyentuh lantai, menyentuh tembok, menyentuh kotak. Kotak berukuran 1 kali 1 kali 1. Kemudian ujung tangga menyentuh ujung pintu. Yang ditanyakan berapa tinggi pintu. Oke, sebelum kita bahas bersama-sama, ini soal yang menarik. Jangan Anda lewatkan, Anda silahkan coba terlebih dahulu. Silahkan Anda pause dulu videonya sekarang. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Nah, kalau kita modelkan permasalahan tadi, jadi permasalahan dalam 2 dimensi, kita punya tangga yang ini. Ini panjangnya 4, kemudian kotak, ini ukurannya 1 kali 1, kemudian tinggi pintunya dari ujung sini ke ujung sana. Tapi, agar kita mengetahui tinggi pintunya, cukup kita ketahui berapa besarnya si Y tersebut. Oke? Barangkali Anda masih mau mencoba setelah dimodelkan seperti ini? Oke, silakan ya. Kita akan bahas sekarang. Oke, kita tinjau 2 buah segitiga yang sebangun di sini ya. Di segitiga yang ini dan segitiga yang besar. Kenapa sebangun? Karena si garis ini dengan garis ini sejajar. Nah, oke, jadi saya ulang lagi, kita tinjau segitiga yang ini dan segitiga yang besar ini. Yang sebelah sini, ini panjangnya juga masih 1 kan? Ya. Nah, 4 itu adalah panjang keseluruhan dari si tangganya. Kalau bagian yang ininya saja, berapa ini? Menurut Pitagoras, karena sisi tegaknya Y, di bawahnya 1, berarti ini adalah akar Y kuadrat ditambah 1. Oke. Jadi kalau kita lihat, kita punya 2 segitiga yang sebangun. Yang pertama, segitiga yang besar, yang ini. Ukurannya di sininya Y tambah 1, kemudian di bawahnya entah berapa, kita nggak terlalu perlu, kemudian di sampingnya 4. Kemudian kita punya segitiga yang sebangun yang lebih kecil. Sisi tegaknya adalah Y, sisi miringnya adalah akar Y kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, karena kedua segitiga ini sebangun, maka kita punya 4 dibagi dengan yang ini, akar Y kuadrat ditambah 1, sama dengan, ini mengakibatkan ini ya, mengakibatkan 4 per akar ini sama dengan Y dibagi Y tambah 1. Oh, kebalik. Y tambah 1 dibagi dengan Y. Y tambah 1 per Y. Oke, kalau kita kali silangkan, kita peroleh 4Y
sama dengan Y tambah 1 dikali dengan akar Y kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, kalau ini kita kuadratkan, apa yang kita peroleh? Kita akan peroleh persamaan berderajat 4 ya. 16Y kuadrat, ketika kita kuadratkan yang sebelah kirinya, jadi 16Y kuadrat. Kuadratkan si Y tambah 1-nya. Kemudian kuadratkan si akarnya. Oke, kita lihat ini adalah persamaan berderajat 4 ya, kalau ruas kanannya kita bongkar. Oke, biar lebih luasa kita akan kerjakan di halaman yang baru dan kita pindahkan si persamaan ini. Oke, persis seperti ini ya, 16Y kuadrat sama dengan Y tambah 1 kuadrat dikali dengan Y kuadrat tambah 1. Nah, saya sudah pernah membahas beberapa persoalan untuk menyelesaikan persamaan berderajat 4. Kurang lebih triknya adalah kita memisahkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga masing-masing ruas itu bisa kita tuliskan sebagai kuadrat sempurna dari suatu ekspresi. Itu sebetulnya trik yang umum untuk menyelesaikan suatu persamaan berderajat 4. Nanti saya linkkan contoh video yang lain tentang persamaan berderajat 4 ini ya. Oke, jadi gimana? Tadi kita sedapat mungkin ingin berusaha membuat ruas kiri dan ruas kanannya berbentuk kuadrat sesuatu. Yang sebelah kirinya itu sudah merupakan kuadrat dari 4Y ya. Oke. Yang sebelah kanannya juga tadi kuadrat dari sesuatu juga, tapi maksudnya nggak ada ekspresi akarnya. Oke, jadi kita ingin memanipulasi yang sebelah kanan ini. Pertama, kita bongkar yang Y tambah 1 kuadrat. Ini bisa kita tulis sebagai Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Oke. Nah, kelihatannya ya nggak mudah kita melihat ini sebagai kuadrat sempurna. Kalau nggak bisa, mungkin kita bisa menuliskan yang kanan sebagai selisih dari 2 kuadrat. Oke, perhatikan baik-baik ini ya. Jadi ini kan kedua-duanya sama-sama mengandung Y kuadrat tambah 1. Ini juga ada Y kuadrat tambah 1. Ya. Nah, kita inginkan yang sebelah kirinya itu berbentuk Y kuadrat tambah 1 ditambah apa, kemudian yang satunya lagi adalah, jadi pada intinya saya ingin menuliskan kedua ekspresi ini sebagai A tambah B dengan A kurang B. Ya. Nah, kalau Anda lihat baik-baik, yang sebelah kiri bisa ditulis sebagai Y kuadrat tambah 1 ditambah Y ditambah Y. Oke, hasilnya jadi berapa? Y kuadrat ditambah Y dengan Y jadi 2Y. Y kuadrat tambah 2Y tambah 1. Kemudian yang sebelah kanannya jadi Y kuadrat ditambah 1 ditambah Y kurang Y. Nah, ini bentuk A tambah B dikali A kurang B, dengan ini A-nya, dan ini adalah B-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, kalau kita kalikan A tambah B dikali A min B, hasilnya apa? Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang sebelah kanan bisa ditulis ulang sebagai Y kuadrat ditambah 1 tambah Y. Saya ubah urutannya, jadi Y kuadrat tambah Y tambah 1 dikuadratkan dikurang Y kuadrat. Ini sama dengan 16Y kuadrat. Oke. Nah, kalau kita pindahkan si minus Y kuadratnya ke sebelah kanan, kita bisa tuliskan ini sebagai 17Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat. Oke. Nah, sebetulnya kita menginginkan ruas kiri dan ruas kanan itu bentuk kuadrat agar kita punya selisih 2 kuadrat. Ya. Jadi ini bisa juga dituliskan sebagai 0 sama dengan ini 17Y kuadratnya ke sini. 17Y kuadrat. Nah, ini lagi-lagi bentuk selisih kuadrat. Bisa kita tulis ulang menjadi A tambah B dikali A min B. Dengan A-nya sekarang berubah. A-nya yang ini, B-nya adalah akar 17Y. Jadi, yang sebelah kanan bisa difaktorkan menjadi
Y kuadrat ditambah Y ditambah 1 ditambah akar 17Y dikali dengan Y kuadrat ditambah Y ditambah 1 dikurang akar 17Y. Ini sama dengan 0. Nah, agar perkalian dua hal sama dengan 0, maka salah satu faktornya, minimal salah satu faktornya adalah 0. Jadi, yang ini sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0. Yang ini, kalau di copy adalah yang itu. Ya. Nah, apa barusan? Ini positif. Ini kan bisa dituliskan sebagai Y min alfa gini kan, kali Y min beta. Oke. Nah, si akar-akarnya, si alfa betanya, kalau dua-duanya positif, maka si koefisien Y-nya harus negatif. Ini karena koefisien Y-nya positif, berarti si alfa dan betanya dua-duanya haruslah negatif. Jadi yang ini punya akar negatif. Ini akarnya negatif. Dan kita tidak menginginkan akar yang negatif. Kenapa? Karena si Y kita merepresentasikan suatu panjang. Dan panjang merupakan suatu bilangan yang positif. Jadi, Y yang memenuhi adalah Y yang merupakan solusi dari persamaan kuadrat ini. Ya. Jadi, Y kuadrat ditambah 1 min akar 17Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal pakai rumus ABC. Ya. Jadi, pakai rumus ABC, si Y-nya ada 2. Min B minus ini, di akar 17 min 1 tambah akar 17. Ditambah kurang akar B kuadrat 1 min akar 17 kuadrat dikurangi 4AC, dikurangi 4 dibagi dengan 2. Ya. Nah, yang di dalam tanda akar ini kalau kita bongkar, ini jadinya berapa? 17 tambah 1 18 kurang 4, 14. 14 kurang 2 akar 17. Jadi ini sama dengan min 1 ditambah akar 17 ditambah kurang akar berapa? Barusan 14 dikurang 2 akar 17. Dibagi dengan 2. Ya. Nah, kenapa solusinya ada 2? Kita perhatikan bahwa situasi yang mungkin adalah seperti ini atau seperti ini. Ya. Dengan sekarang si Y yang tadi ada di sini menjadi ada di sini Y-nya. Ya. Oke. Jadi ada 2 buah Y yang memenuhi. Oke, begitu saja. Sudah terlalu panjang ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.